Jual beli terlarang, negosiasi, dan jaringan bisnis. Jual beli terlarang. Bisnis yang telah melibatkan Allah adalah dengan meniatkan bisnis sebagai ibadah. Mencari untung boleh saja, tetapi caranya harus diperhatikan. Apakah melalui jalan yang halal atau menggunakan kiat atau trik kotor? Kunci untuk dapat berperan sebagai pembisnis seperti yang diteladankan oleh Rasulullah SAW adalah jujur dan amanah. Dalam dunia bisnis, sebagian besar aktivitas mengarah pada persoalan jual beli. Meskipun prinsip jual beli bisa berarti sangat luas. Melakukan jual beli dibenarkan dalam Al-Quran. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun syarat-syarat yang ditetapkan Islam dalam jual beli menurut Muhammad Ali Hasan pada tahun 2004, yaitu yang pertama, penjual dan pembeli harus balik, berarti transaksi anak kecil tidak sah. Berakal sehat, berarti transaksi orang bodoh atau gila tidak sah. Atas kehendak sendiri dan tidak boleh ada paksaan. Yang kedua, uang dan barang atau bendanya itu harus yang pertama halal dan suci menurut agama. Barang dapat diserah terimakan, barang diketahui oleh penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan milik sendiri. Dan yang ketiga, ijab kabul. Ada pula transaksi-transaksi lain yang dilarang karena hal-hal non-ribawi, yaitu yang pertama terdapat unsur penipuan atau tadlis, yang kedua terdapat unsur ketidakjelasan atau goror, yang ketiga terdapat unsur paksaan atau keterpaksaan, yang keempat terdapat unsur rekayasa terhadap sesuatu yang haram agar terlihat seperti halal, yang kelima terdapat unsur kecurangan atau gubun, yang keenam terdapat unsur kesengajaan seseorang dalam menciptakan harga yang melambung besar berpihak kepadanya atau ihtikar, dan yang ketujuh terdapat unsur menempatkan suatu barang untuk dua kali atau macam akad. Yang kedelapan terdapat unsur tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Yang kesembilan menarik minat pembeli dengan melakukan propaganda bohong, sumpah palsu, dan lain-lain. Yang kesepuluh terdapat transaksi yang menantang uang dari ramalan atau tekanan. Yang ke-11 jual beli barang yang tidak dimiliki. Yang ke-12 jual beli barang yang belum diterima. Yang ke-13 jual beli musyarah. Dan yang ke-14 jual beli anjing. Negosiasi atau perundingan atau musyawarah. Negosiasi dalam hal ini merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dari orang atau pihak lain. Melalui perundingan diharapkan dapat memperoleh apa yang diharapkan. Disinilah seseorang dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang menandai guna dapat berunding dengan sebaik-baiknya. Negosiasi atau perundingan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Bahkan menjadi hal yang sangat penting bagi seorang wirausaha pimpinan perusahaan. Negosiasi ini dapat dianggap sebagai salah satu metode yang paling baik guna menyelesaikan perselisihan di antara berbagai pihak. Kegiatan dapat merupakan suatu kegiatan pencairan, penyidikan, serta perumusan berbagai pandangan-pandangan tentang berbagai hal yang terkandung dalam negosiasi tersebut. Unsur-unsur dasar dalam negosiasi. Yang pertama, membuat berbagai asumsi atau dugaan tertentu. Sejumlah asumsi harus benar-benar dikuasai. Yang kedua, mengenal secara tepat permasalahan yang akan dibawa ke perundingan serta hasil yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan strategi dan taktik dalam perundingan. Proses negosiasi atau perundingan. Yang pertama, persiapan. Kedua, bersoal jawab. Ketiga, mengusulkan. Keempat, tawar-menawar. Strategi solusi negosiasi. Yang pertama, sama-sama merugi. Yang kedua, kalah menang. Yang ketiga, sama beruntung. 4. Tidak memperhatikan identitas pada permulaan negosiasi. 5. Komitmen dengan logika dalam bernegosiasi atau perundingan. 6. Hindari tuduhan langsung. 7. Tingkatkan kewaspadaan untuk tidak mengikuti pendapat lawan. Ke-8. Gunakan argumen untuk membuktikan kebenaran pendapat sendiri. 9. Waspadai perdebatan yang tanpa dasar ilmu dan logika. 10. Jadikan hasil-hasil kesimpulan yang teruji. 11. Tunjukkan kejujuran dan ketulusan sebagai suatu hasil keputusan bersama untuk meningkatkan daya saing yang sekaligus daya serap pasar terhadap produk yang dihasilkannya. Kerjasama juga dapat dicapai dengan unit-unit usaha lain. Jaringan yang dibangun dengan baik menjadi aset perusahaan yang dirasakan manfaatnya baik dalam proses kehidupan sehari-hari perusahaan maupun pada aset terjadinya kasus. Cara untuk menciptakan prestis perusahaan. 1. Menciptakan kesan bonafide. 2. Menciptakan citra pribadi yang kuat. 3. Berpikir besar.
4. Bertindak besar. 5. Berpenampilan bonafide. 6. Bergaul dengan orang yang tepat. 7. Membonceng status. 8. Membentuk dewan direksi yang berwibawa. 9. Memanfaatkan pengalaman sukses. 10. Membangun status sambung-menyambung. Untuk memelihara suatu kerjasama perusahaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada orang-orang yang melakukan kerjasama, selama mereka memegang keyakinan bahwa kerjasama merupakan amanah. Keyakinan akibat dari pengkhianatan terhadap amanah kerjasama tidak hanya menimpa orang yang melakukannya, tetapi juga bagi semua orang yang terlibat dalam kerjasama itu. Kerjasama tersebut haruslah dalam rangka mengabdi kepada Allah dan mencapai ridhonya.